ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana pembahasan tentang sudut akidah, kepercayaan bahwa jin bisa mencuri uang di rumah? Ya, tidak diragukan ya bahwa jin itu dia bisa berubah wujud, dia bisa mencuri, dia bisa memindahkan, bisa menipu orang dan seterusnya. Itu memang ada riwayat-riwayat syah di situ. Ya, syaitan pernah berwujud manusia pergi mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah 3 malam. Ya, itu kan bisa berubah namanya. Itu adalah hal yang diyakini. Tapi yang menjadi masalah ini terlalu banyak was-was. Ya, kalau hilang uangnya, ini pasti tuyul yang curi. Akhirnya hidupnya selalu diliputi tuyul. Itu was-was namanya, jelas ya. Karena itu seorang tidak usah terlalu banyak memikirkan hal yang tidak dia saksikan, tidak dia lihat. Iya, dia lakukan hal yang sunnah. Kalau misalnya dia menyimpan duit, misalnya dia di suatu lemari atau di suatu tempat, dia baca bismillah saja, insya Allah akan aman, tidak ada yang mengganggu. Sebagaimana kalau dia masuk rumah, dia baca bismillah, keluar dia baca bismillah, itu akan menjaganya dari syaitan. Tapi yang menjadi masalah itu masuk rumah tidak baca bismillah, salam juga tidak. Akhirnya syaitan berpesta pora di rumahnya, jungkir balik. Ya, salto-salto syaitan itu. Saya dapat tempat tidur, dapat makan banyak. Nah, karena dia tidak baca apa? Tidak baca bismillah. Tapi kalau dia masuk rumah, dia baca bismillah, makan baca bismillah, nah itu syaitan menangis itu. Dia akan bilang, saya tidak ada tempat bermalam, saya tidak dapat makan. Cuma ini hal-hal yang kadang kita sering melalaikannya. Iya, syaitan itu musuh ya. Melihat kita tapi kita tidak melihatnya. Baik, karena itu dari salah satu makam dari maqamat al-ubudiyah dalam penghambaan, seorang itu selalu menancapkan permusuhan dengan syaitan. Jangan lalai bahwa dia ada musuh yang sangat membencinya, dia harus hati-hati darinya. Itu saja, tapi pintu was-was jangan dia buka untuk dirinya. Pintu was-was, apalagi pintu membuat dia terlalu banyak berselancar di alam gaib, ini akan membahayakan dia. Ya, wallahu ta'ala alam. Kenapa di antara orang yang sholat masih ada yang melakukan perbuatan keji dan mungkar? Padahal di ayat disebutkan bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat melarang dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Itu ayat benar ya, dan memang sholat seperti itu. Dia melarang dari kekejian dan kemungkaran. Cuma di jiwa itu, dorongan di jiwa itu beraneka ragam. Kadang sholat seperti itu, mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Tapi kadang sebagian orang kejelekan di jiwanya lebih mendominasi, sehingga ini seakan-akan tidak bermanfaat. Akhirnya sholatnya tidak mencegah dia dari kekejian dan apa? Kemungkaran. Baik. Jadi kalau terjadi ada sebagian orang seperti itu, berarti itu dia kembali memperbaiki diri ya, kembali kepada diri ya. Mungkin ada di jiwanya dari kejelekan yang lebih mendominasi. Itu sudut yang lain, kemungkinan sholatnya tidak beres. Karena sholat yang mencegah dari kekejian dan kemungkaran itu adalah sholat yang benar, khusyuk, sesuai dengan maksud syariat di dalam sholat. Jadi kalau dia lakukan dengan benar, itu akan memberikan pengaruh untuk dirinya. Jelas ya? Maka jawaban ini anjuran untuk dua hal. Hal yang pertama, seorang introspeksi pada diri sendiri. Dan yang kedua, seorang introspeksi pada sholat yang dia lakukan. Ya.
Kalau dia lakukan dua hal tersebut, maka sebagaimana umumnya ibadah-ibadah, dia akan merasakan manfaat dan kebaikan dari ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam.